Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat, GKPS Cengkareng, GKPS Kana, GKPS Kebun Jeruk. Minggu ini kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita masuk saat teduh. Amin. Indahnya saat bersekutu menghadap Allah Tuhan, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur, sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk. Hidup kita memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu, marilah kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai kami dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru hal-hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas
segala dosa kami. Anugerahlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya pada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam kasih Allah, semua dosa kita telah diampuni. Dengan demikian, marilah kita tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Tentunya Yesus adalah kawan sejati kita dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita muliakan Tuhan kita melalui Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia membolehi bawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya segala tempat, sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, oleh pendeta kita, hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan kita melalui jemaat nomor 309, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Biar ku tumbuh di batangmu. Tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup padaku, menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang kau berbuah di kerang. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu ku coba rekah hingga berbuah mulia. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam Bapak Ibu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membacakan firman ini, mari saudara ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang menganggap bahwa jaminan hidup adalah bila memiliki banyak harta kekayaan duniawi, mengakibatkan manusia itu lupa akan hidupnya, dan semua yang dimilikinya merupakan pemberian Allah. Manusia juga lupa akan Allah, bahwa hanya Dialah yang menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, bahkan jaminan keselamatan bagi manusia. Dengan demikian, banyak manusia membuat tujuan hidupnya merasa aman, merasa tenang, merasa bahagia ketika ia mengumpulkan banyak harta benda duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman ini Yesus membuat sebuah perumpamaan untuk memberi nasihat dan pengajaran
kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Di dalam firman Tuhan ini diangkat ada seorang dari orang banyak yang mengikut Yesus, meminta Yesus menghakimi perkaranya. Ia menghadap Yesus sambil berkata, dalam ayat 13 disebutkan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Mungkin sekali orang ini telah ditipu oleh saudaranya yang merampas bagian warisannya. Tuhan bukan saja memberikan kepadanya jawaban yang berhubungan dengan sikap yang tidak patut terhadap harta benda duniawi. Bahkan Yesus pun menasihati para murid-muridnya dan semua orang yang mengikut Dia, yang percaya kepada Dia, bahkan kepada kita saat ini, ketamakan, kelobaan, dan keegoisan itu adalah sebuah hidup yang tidak berkenan kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus dengan tegas menjawab permintaan orang tersebut. Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atasmu?" Maka berdasarkan pikiran ini, Tuhan mengalihkan percakapannya dengan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka jangan tamak, loba, dan egois. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, disebutkan dalam ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Dengan memakai kata hidup, Tuhan bermaksud menyatakan bahwa kesejahteraan dan berkat yang dialami oleh kehidupan batin yang kekal bukan berasal dari hidup yang mewah dan berlimpah dengan harta benda duniawi yang dicari dan dikejar oleh manusia dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan hal inilah Yesus mengajarkan perumpamaan dalam ayat 16 sampai ayat 21 dalam firman Tuhan. Ia mengangkat ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh,
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua diingatkan dan diajarkan tentang firman Tuhan ini. Dan ada beberapa pelajaran dan nasihat secara rohani yang terkandung dalam perumpamaan ini, yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kesalahan atau dosa orang kaya ini ialah dia dalam ketamakan. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa cinta uang ialah akar segala kejahatan. Hidup orang Kristen sebenarnya tidak tergantung kekayaan, kemuliaan, kemewahan, serta kesenangan duniawi. Sekalipun mereka miskin, hidupnya dalam keadaan serba kurang, asal mereka tidak berpangku tangan saja, mereka tidak perlu bersungut-sungut, melainkan hendaklah menenangkan hati dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, janganlah bermegah apabila Tuhan mengaruniakan kepada kita harta benda duniawi. Orang Kristen haruslah berhati-hati supaya jangan karena kekayaan itu kita kehilangan harta benda rohani dan segala berkat yang indah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Janganlah kita terlalu menggantungkan hati pada harta dunia ini, sehingga dengan mudah iblis memakai harta benda itu untuk menjerat kita sampai kita binasa. Sebab itu, hendaklah kita setiap orang percaya sadar dan berusaha supaya keperluan tubuh dan jiwa kita boleh dicukupkan dan dipuaskan. Apabila Tuhan berkata bahwa amat sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, maksudnya ialah bahwa orang kaya itu terlalu memegahkan dirinya, selalu bersandar pada harta kekayaannya, sehingga ia tidak mengakui adanya Tuhan. Orang kaya itu lupa bahwa segala harta kekayaannya itu, bahkan tubuh dan jiwanya, adalah milik Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudara, apapun yang kita peroleh bukan dari kepandaian dan hikmat kita, bukan pula dari kekuatan dan kecakapan kita. Jelas dikatakan dalam ayat 16 bahwa tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Di sini nyata bagi kita bahwa yang diperoleh orang kaya yang mengeluarkan hasil yang banyak itu bukanlah diperoleh dengan haram, melainkan bahwa tanah yang baik itulah yang sudah mengeluarkan hasil yang banyak. Dengan jelas kita melihat bahwa kasih dan rahmat Allah yang telah menyuruh mataharinya keluar terbit memanasi bumi, dan hujannya turun membasahi tanah dan ladang
sehingga akhirnya keluarlah hasil bumi yang berlimpah ganda. Itulah kesalahan orang kaya dalam perumpamaan ini. Karena ia tidak menyadari dan tidak merasakan hal itu, pikirannya tidak sampai ke situ. Ia hanya memegahkan dirinya saja, hanya menghitung-hitung kecakapan dan kesanggupannya, sedangkan asal mula segala kelimpahan itu tidak dipikirkannya. Karena itulah ia diberi gelar seorang kaya yang bodoh dalam ayat 20. Sebab itu, hendaklah kita senantiasa mengakui dan menghargai berkat serta anugerah, bahkan segala yang ada pada kita. Kita kembalikan kepada rahmat dan kasih Allah Bapa Surgawi. Dengan demikian juga kita mau bersyukur kepadanya dengan penuh terima kasih dan mengembalikan segala pujian, hormat dan syukur kepadanya saja. Sebab itu, apabila harta makin bertambah dalam kehidupan kita, jagalah hatimu melekat pada harta itu sendiri. Yang ketiga, saudara, hati orang kaya itu sedikit pun tidak ingat akan Tuhan, karena dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barang. Karena ketamakannya, ia selalu berusaha untuk mengumpulkan harta benda yang tertimbun, sehingga ia sama sekali lupa akan Tuhan yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepadanya. Orang Kristen haruslah berbuat yang sebaliknya, yaitu segala yang kita peroleh patut kita persembahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Setelah itu barulah kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Orang kaya yang mempunyai lumbung yang penuh dengan hasil ladang itu seharusnya mempunyai belas kasihan kepada orang yang miskin, dan ia patut membagikan kepada mereka seperlunya. Dengan berbuat demikian, ia tidak melupakan Tuhan, bahkan dia membalas kasih dan anugerah Allah yang maha besar. Yang keempat, saudara-saudara, dalam ayat 19, orang kaya itu mengatakan, aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Kata jiwa dalam ayat ini menunjukkan keadaan roh orang kaya itu. Keadaan roh dan badan sangat berbeda. Badan atau tubuh perlu makan dan minum, sedangkan roh tidak. Kalau tubuh tidak diberi makan dan minum, lama-kelamaan akan mati. Mari kita lihat, orang kaya yang bodoh itu telah berbincang-bincang dengan rohnya sendiri, seolah-olah roh itu perlu makan dan minum. Dengan demikian itu dapat kita memastikan bahwa orang kaya itu amat mementingkan kehidupan jasmaninya, sedangkan kehidupan rohani dilupakannya. Ia tidak tahu tentang pentingnya kehidupan rohani. Dan karena kebodohannya, ia mengumpulkan segala sesuatu yang fana bagi keperluan jasmaninya saja. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya
Kita patut menjauhkan diri dari teladan orang kaya yang keliru dan yang bodoh itu. Yang kelima, saudara, orang kaya itu mengira bahwa dunia ini adalah tempat tinggal yang kekal baginya. Ia mengira bahwa manusia hidup seperti makhluk ciptaan lainnya. Kalau ia mati habis perkara, kita tidak patut berbuat demikian. Bagi kita dunia ini adalah sesuatu tempat menumpang saja, suatu tempat sementara saja. Kita berasal dari sorga, negeri yang kekal. Sekalipun kita hidup dalam dunia ini 100 tahun lamanya, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan di dalam negeri yang kekal. Sebab itu, jagalah hati kita tertarik dan mencintai hidup yang panah, yang lekas layu dan lenyap, laksana bunga rumput di padang bila ditimpa panas matahari. Tetapi berusahalah untuk memperoleh kehidupan di dalam sorga, satu hidup yang selamat, penuh dengan segala berkat yang kekal. Di sini kita diajar supaya kita tahu menggunakan waktu serta bertekun dalam melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya apabila Tuhan datang kembali, kita didapatinya telah siap untuk menerima berkat dan kehidupan selama-lamanya. Saudara-saudara, yang keenam menjadi renungan bagi kita dalam ayat 20. Allah berfirman kepada orang kaya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tidak dapat disangkal bahwa apabila Allah hendak mengambil nyawa manusia, hal itu tidak diberitahukannya terlebih dahulu, sebulan, setahun, dan beberapa waktu sebelumnya tentang kematiannya. Tetapi dengan tiba-tiba pada saat yang tidak disangka-sangka terjadi, seperti yang dilukiskan dalam firman Tuhan ini, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Apa artinya? Supaya manusia itu janganlah memuji diri, tamak, loba, dan egois, karena esok hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketujuh, saudara, firman Tuhan ini menjadi satu ajaran dan nasihat bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu bila ajal kita tiba. Sambil merendahkan diri di hadapan, kita harus menjalankan tiap-tiap kewajiban yang difirmankan kepada kita. Yang dapat dikerjakan hari ini, janganlah ditangguhkan sampai besok. Semua yang kita kumpulkan, biarlah kita pakai bagi Tuhan. Dengan demikian kita tidak usah takut dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir bahwa Dia akan memberkati kita, menyelamatkan kita. Seperti orang kaya yang menampilkan hidupnya tanpa Tuhan, tapi berguru dengan dirinya, mengakibatkan roh dan jiwanya miskin. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang kaya yang tamak itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita
agar benar-benar kehidupan kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhanlah kehidupan kita semakin hari semakin bersinar dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di sorga. Diberkatilah seluruh umat Tuhan yang saat ini kita bergumul, saat kita berjuang menghadapi segala situasi dan kondisi yang kita alami. Percaya dan yakinlah Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya, dan Tuhan akan memenangkan kita dari segala perjuangan kita, dan kita meraih berkat dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu menyapa kami. Engkau Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami hidup mengikuti jalan-Mu, mengikuti kehendak, agar kami tidak terperosok ke dalam keinginan duniawi semata yang membuat hidup kami semakin hancur, semakin menderita. Ya Allah, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan, biarlah Engkau melawat memberkati kami. Jika ada saat ini yang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberkati segala pengobatan agar mereka mengalami kesembuhan, sebab jamahan Tuhan memberkati semua usaha pengobatannya, berkati keluarganya. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan, para hamba-hamba, pimpin kami untuk melayani semakin setia, agar kami Tuhan semakin kuat, memiliki semangat baru setiap waktu. Ya Allah, inilah kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang hadir campur tangan, agar para pemimpin kami semakin berhikmat melakukan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya, agar masyarakat bangsa ini semakin Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah ibadah Minggu hari ini di rumah kita masing-masing, iman kita semakin bertumbuh. Terpujilah Tuhan, diberkatilah semua jemaat Tuhan. Salam.